Padahal barang udah dibayar lunas. Terus waktu pengambilan juga menunjukkan ARC. Aduh, tapi mengapa sih barang nggak boleh diambil sama petugasnya? Ini dia penyebabnya. Oke, di kesempatan kali ini Surya nggak bikin konten tutorial, tapi aku mau ngebahas tentang persyaratan dan cara pengambilan barang di 7-Eleven atau di minimarket lainnya seperti Highlife dan Family Mart ya teman-teman. Jadi di video aku sebelumnya nih ya, cara dan persyaratan pengambilan barang lewat 7-Eleven, banyak banget teman-teman yang bertanya di sini ya, meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dari Fafa96, Kak, namanya itu nama dari Shopee-nya apa nama dari pesanan barangnya ya? Terima kasih. Nah, jadi namanya tuh nama yang kalian pakai untuk memesan barang di Shopee teman-teman. Misalnya kalian tuh di Shopee pesan dengan nama Surya ya di alamat 7-Eleven kalian. Jadi pengambilan nanti juga menggunakan nama Surya serta nomor telepon yang kalian gunakan untuk memesan barang tersebut ya teman-teman. Dan kalau kalian melakukan pembelian barang dengan sistem COD nih teman-teman, persyaratannya tuh cuma kalian tinggal sebutkan nama kalian yang kalian gunakan untuk order barang tersebut dan 3 angka nomor telepon kalian dari belakang serta membawa nominal uang yang tertera di tagihan tersebut ya teman-teman. Nah, jadi kalau untuk sistem pengambilan barang COD ini ya atau menggunakan tagihan tuh kayaknya nggak ada masalah ya teman-teman. Sekalipun kalian nggak bisa mengambil barang tersebut, kalian menyuruh teman kalian untuk melakukan pengambilan itu juga nggak apa-apa ya teman-teman. Nah, di sini masalahnya kalau kalian order barang tuh ya tanpa menggunakan tagihan, bisa jadi lewat transfer bank, terus pakai debit online, terus kalian memakai saldo Shopee, menggunakan saldo JKP kalian, seperti itu ya. Itu pengambilannya harus menggunakan ARC. ARC atau identitas yang namanya sama seperti yang kalian gunakan untuk order barang tersebut. Nih. Oh ya teman-teman, ini berlaku juga untuk barang pemberian ya teman-teman. Semisalkan kalian dapat pemberian atau dapat hadiah dari sahabat ataupun dari keluarga kalian, terus pengirimannya tuh lewat minimarket dan tanpa menggunakan tagihan, jadi pengambilannya kalian harus menggunakan ARC ya. Nah, semisal nih ya teman-teman, kalian order barang di Shopee menggunakan nama Surya. Jadi waktu pengambilan nanti kalian harus menunjukkan identitas atas nama Surya. Kalau di Shopee kalian beli atas nama Desya, terus waktu pengambilan kalian menunjukkan ARC. ARC kalian tuh namanya Surya, itu nggak bisa diambil. Terus gimana kalau aku pakai nama saudara misalkan? Itu nggak bisa diambil juga. Kalau kalian pakai nama teman kalian, kalian juga harus membawa ARC teman kalian tersebut untuk melakukan pengambilan. Nah, seperti itu ya. Terus gimana dong Kak kalau ARC aku tuh lagi diperpanjang? Otomatis kita kan nggak pegang ARC karena ARC itu ada di agensi ya. Seperti pertanyaan yang dari teman kita. Ini dia dari Leni Prastiana. Kalau cuma pakai foto ARC bisa nggak Kak? Soalnya ARC ku dibawa agent buat perpanjang paspor. Nah, jawabannya kalau foto dari galeri ya teman-teman, itu petugasnya tuh nggak mau. Tapi kalau kalian punya fotokopi berupa dokumen lembaran kertas, kalian kasih lihat ke mereka, terus kalian jelaskan kalau ARC kalian lagi diperpanjang, kalian nggak pegang, itu petugasnya mau. Karena aku udah dulu juga pernah ya kayak gitu. Nah, jadi gimana dong Kak solusinya kalau ARC kita lagi diperpanjang ya? Solusinya kalian bisa menggunakan nama di Cienboga kalian ya teman-teman, atau nama Mandarin kalian ya. Misalkan aku nih ya di ARC aku kan nama aku kan Suryaning sih. Kalau di Cienboga tuh Suyaning. Aku pakai Suyaning tuh bisa, tapi harus pakai huruf Mandarin tuh ya. Caranya tinggal kalian foto aja tuh Cienboga kalian, terus translatein ke Google, tinggal copy paste kayak gitu ya. Itu bisa dibuat untuk pengambilan barang. Dan biasanya kalau aku lagi nggak pegang ARC, terus aku order tanpa menggunakan tagihan ya teman-teman, aku menggunakan nama di Cienboga tersebut. Terus ada lagi dari Godral Gadrel. Cek, kalau kita kirim barang tapi balik ke kita karena sama orang yang nggak diambil, gimana caranya? Nah, caranya sama seperti kalian ambil barang waktu kalian beli, kayak gitu teman-teman. Kalian tinggal jangan lupa ya, kalau ambil barang balik atau kita kirim barang ke seseorang terus barangnya nggak diterima, kita juga harus pakai ARC dan sebutkan nama dan nomor telepon kalian ya. 3 angka tentunya, 3 angka nomor telepon kalian dari belakang, seperti itu ya. Nah, ini dia teman-teman nih ya yang lucu ya, dari Titin Formosa.
Cece mau tanya, aku kan beli barang di Shopee pakai saldo penjual, terus pas saya mau ambil dia minta apa, aku nggak ngerti. Aku kasih ARC, terus dia bilang bukan. Apa ya Ce syaratnya? Moga dibales, aku udah subscribe nih. Nah, jadi emang pengambilan barang tanpa menggunakan tagihan itu menggunakan ARC, tapi ARC yang namanya tuh sesuai dengan nama yang buat order barang tersebut ya teman-teman. Dia di sini tuh pakai nama suaminya dan suaminya tuh di Indo. Lalu nggak lucu gimana nih? Bikin ketawa. Terus kalau kayak gini gimana? KTP-nya katanya di Indo, berarti kan KTP Indo ya kan, nggak mungkin lah dikirim ke sini. Terus barangnya udah balik deh ke tokonya Meopanfa ini. Terus gimana kak ini konsekuensinya kalau kita tuh nggak bisa ambil barang tersebut? Nah tentunya barang itu akan dikembalikan ke tokonya ya, si pengirim. Tapi kalau akun kalian tuh udah terhitung 3 kali tidak melakukan pengambilan barang, sistem COD-nya akan dibekukan selama 3 bulan. Kalian tidak bisa melakukan COD di dalam negeri maupun di luar negeri teman-teman. Nah jadi sangat merepotkan sekali buat kalian yang senang shopping online menggunakan Shopee ya teman-teman. Jadi untuk order barang selanjutnya kalian tuh harus menggunakan metode pembayaran yang lain. Nah, dan ada lagi ya yang terakhir dari AGSM. Batas pengambilan barang paling lama berapa hari Ce supaya nggak diblokir penjual, makasih. Nah, jadi batas pengambilan barang di Shopee itu 5-7 hari ya teman-teman. Kalau kalian belum bisa melakukan pengambilan dengan alasan tertentu, kalian bisa melakukan perpanjangan garansi. Buat kalian yang belum tahu caranya, bisa cek videonya di sini ya. Nah itu dia tadi teman-teman syarat dan cara pengambilan barang di 7-Eleven atau di minimarket lainnya ya. Jadi kalau menggunakan tagihan atau COD, kalian tuh cukup menyebutkan nama yang kalian pakai untuk order barang tersebut dan 3 angka nomor telepon kalian dari belakang. Jangan lupa untuk membawa maharnya. Dan kalau pengambilan barang tanpa menggunakan tagihan, kalian harus membawa identitas yang sesuai namanya dengan yang kalian pakai untuk order barang tersebut. Dan sebutkan juga 3 angka nomor telepon kalian dari belakang. Nah, semoga videonya bermanfaat ya buat kalian yang masih bingung nih ya. Kalian bisa tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tinggalkan kritik dan sarannya juga. Terima kasih. Sampai jumpa di videoku berikutnya ya. Hey, natong semua sama. Iya, Hey, Kak. Tuh.